Baiklah. Baik, siapa yang hendak sharing duluan nih setelah datang dari room? Coba Bu Rini. Tadi belum Boleh selesai. Oh iya, saya. silakan. Ya, tadi agak canggung coach. Saya sudah lama tidak mengcoaching orang dewasa, apalagi mengcoaching coachnya. Ternyata saya grogi. Ikut juga bisa grogi ya. Eh, Awalnya saya membaca pattern ini, tapi lama-lama saya bingung. Aduh, saya mau tanya apa lagi ya? Dan saya mencoba sudah lepas, lalu saya mengalir begitu ya, mengikuti irama jawaban dari Coach Kurnia. Dan ketika saya baca pattern lagi, oh tiba-tiba ini sudah kesimpulan ini, sudah kesimpulan. Tapi kok sepertinya ada sesuatu yang masih masih apa namanya belum clear gitu. Lalu saya bertanya yang di bagian akhir itu, apakah ada yang ingin ditanyakan seperti yang tadi kita bahas, dan ternyata muncul. Nah, di situ belum selesai, Coach. Oh. Ternyata belum kesimpulan. Masih ada sesuatu yang perlu diperdalam. Dengarkan ya, Ya, didengarkan di situ. Kebutuhan didengarkannya belum clear. Oke. belum Nah ini clear gimana ya. nih? Akhirnya belum selesai. Saya sudah selesai. Belum selesai. Ternyata saya setelah ditanya ulang, jadi kita ulang lagi dari awal. Ya, ternyata Mhm. saya kebutuhan rasa aman saya yang harus dipenuhi. Nah, itu tadi kita masih nanya-nanya ini kebutuhan rasa aman ini yang mana ya masuk di cari di apa yang daftar itu coach belum ketemu itu apa gitu. Mana nih ya? Rasa rasa aman coach. Jadi tadi Mhm. coachingnya itu kenapa saya suka suka apa overthinking kalau ada sesuatu yang baru gitu, ada keadaan yang berubah itu saya langsung langsung overthinking lah gitu. Tapi terus di coaching sama coach Rini ternyata saya ternyata punya beberapa opsi yang bisa saya jalankan. Jadi itu kita sudah sampai akhirnya sampailah di kesimpulan. Tapi setelah ditanya tentang perasaan, saya bilang iya ini yang sebenarnya mau saya coachingkan itu saya kok gampang sekali gitu, gampang Trigger ya. gampang ke trigger kalau ada yang berubah. Begitu ada yang Oh, berubah itu langsung ke trigger bisa enggak ya? cemas Ih, gitu aduh ya. ini nanti bagaimana? Iya, cemas. Dan itu sering gitu. Nah, setelah di coaching lagi ulang sama coach Rini ternyata kebutuhan rasa aman saya yang belum terpenuhi. Tuhan keamanan berarti tinggal dispesifikan ya. Tandanya aman apa kan gitu ya. Iya betul betul belum tadi belum nyampe situ tadi. Baru nyarinya baru ini sendiri baru kayak kaget sendiri. Oh iya ya ternyata saya Self butuh coaching rasa ya. aman ya. Ada perubahan terganggu gitu ya. Terus Ya betul betul. cemas gitu ya. Cemas Ya ada cemas. perubahan cemas. Ya ada orang Mm-mm. baru masuk itu Cemas. cemas jadi enggak percaya enggak cepat percaya gitu. Hmm. Mungkin ya di nggak tahu di alam bawah sadar kita ya simpanan zaman dulu itu ada memori apa gitu ya sehingga Iya, tadi berusaha trigger. dikorek juga coach sama coach Rini. Mungkin ada Karena kan kita nggak pengalaman. tahu saking lamanya itu kan kita Iya nggak sadar betul, ya. betul, Yang betul. tinggal itu tinggal rasanya kan. Betul, betul, betul. Rasanya setiap ada memori atau setiap ada peristiwa yang serupa itu rasanya aja yang Apa itu? ketinggal. Iya, betul, Mau di betul. coaching kayak state-nya itu loh, state-nya gitu. Iya, Kayak jadi tadi jalan gitu. iya, tadi Suasananya kita udah iya, apa? Peristiwanya kita udah lupa saking mungkin iya lama betul. ya. Nggak ingat lagi. Ini tadi berusaha digali sama coach Rini. Mungkin ada pengalaman atau peristiwa apa yang apa membuat saya selalu cemas kalau ada perlu. Saya bilang mungkin karena saya sering ditipu orang mungkin. Hmm. Ulang-ulang kan Ya bisa nggak jadi ya. tahu. Di setiap ada orang baru gitu kayak di Oh alam iya, bawah sadar kayaknya kan. coach, kayaknya. Iya Ini betul, betul, aku betul. lagi ini gitu. Ini Bisa siapa ini jadi orang kan. bener nggak sih ini? Iya, kayaknya begitu. Jadi memang kebutuhan rasa aman sih. Iya, 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 Mm-mm. iya.
Ya, bersyukur ya sudah ketemu ya. Iya, Mas. betul, bersyukur. Bersyukur, Coach. Kalau sudah ketemu kan enak itu ya kayak tujuan itu udah ada tujuannya. Ya udah tinggal disematkan kan gitu ya. Iya, iya, Jadi betul. dari strateginya jadi fokus kita nggak lagi bingung untuk artinya kalau kita belum belajar empati coaching itu kan jadinya kita bingung mau nyalahin siapa, nyalahin diri sendiri. Ternyata Iya, hanya betul. merasa aman gitu ya. Dan kita Iya, sekarang bisa betul. fokus strategi gitu. Iya, Gimana tinggal ya saya? ya memang yang agak mungkin agak menjadi harus diusahakan lebih itu cara kita ngoreknya itu, ngorek Itu kasih butuh keluarnya latihan. itu yang kayaknya yang butuh latihan. Iya, saya bisa membayangkan itu. Karena saya sendiri ya, 2017 baru tahu namanya perasaan gitu ya. Betapa Betul, flatnya hidup saya, betul. flatnya gitu ya. Nggak tahu perasaan itu, nggak kenal, istilahnya nggak kenal diri lah sampai umur berarti sekitar 30 tahun, 35-an lah saya itu sampai umur Oh segitu. iya, 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 Flat lah betul. gitu lah. Sampai situ mulai titik Iya. saya tahu menamai lah setidaknya. Setelah menamai, berani jujur mengaku itu juga butuh waktu. Hmm. Saya merasa ini gitu ya, mengakui di depan orang, artinya di depan orang gitu, orang lain gitu ya. Itu kan kalau di Indonesia dimaknai kerapuhan ya, kalau kita ngaku-ngaku perasaan kita itu ya, cemen banget sih lo gitu. Padahal enggak loh itu. Padahal itu adalah benang atau pintu bisa terhubung dengan orang lain jadi paham dengan gitu gitu, dengan mengakui perasaan itu. Syukur. Baik, terima kasih Coach Nia sudah berbagi sama Coach Rini. Sekarang mungkin bisa Coach Anastasia. Oke, baik, Coach. Tadi saya sebagai coachnya, sebagai klien, Hmm. saya di coach oleh Coach Fitri dan sama seperti Coach Nia, belum selesai. Gitu. 30 menit itu kurang ternyata begitu. Eh, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Coach Gongasi tadi bahwa mengakui perasaan dan mengakui apa yang kita butuhkan itu ternyata nggak gampang. Begitu. Tadi mungkin Coach Fitri nggak ngerasa bahwa saya tuh ketika ditanya, jadi Bu Ana ini merasa ingin dihargai, gitu. Jadi ketika saya mau mengatakan, iya, oh iya, jadi saya tuh perlu merasa, saya butuh penghargaan. Itu rasa kayak saya ini rapuh banget, kayak saya ini Abu lemah ya. banget, iya. Untuk Tanpa benar coach bahwa ketika bagi Dal ya di situ coach Desi hanya sebagai observer, hanya bertiga lah dalam lingkup kecil gitu ya bahwa saya ini merasa perlu dihargai loh, saya ini merasa perlu didengar loh. Bahkan mengakui di depan yang kelompok kecil aja itu iya, Berat ya. itu perjuangan sebenarnya Coach Fitri, Coach kan nggak ngerti ya, tapi yang di sini bergejolak ini saya tadi itu Iya, seperti iya. itu. Apalagi bagaimana kita mengungkapkannya di lingkup yang lebih luas. Hmm. Oke, gitu. Itu ternyata memang berat gitu. Dan tadi sih sampai pada belum sampai ke rencana aksi yang Masih di detail itu smart tadi. belum gitu. Masih di Nah, smart. tadi itu nggak, tadi dan sebenarnya tuh saya tuh ingin Coach Fitri itu menanyakan sesuatu. Saya tuh pengen Hmm. Coach tanya, seperti yang tadi Coach Gungsi tanyakan kepada Coach Desi tadi itu ya. Apa kan nanti katakan saya tidak punya kemampuan 100% untuk mengatasi ini. Jadi eh, perasaan saya itu marah karena saya tidak didengarkan murid saya. Jadi mereka Hmm. tuh ada yang tidur di kelas. Itu memang anak yang suka tidur. Itu tuh terkenal penidur. Saya marah, saya nggak masuk kelas sesi berikutnya. Itu yang saya sesali. Itu yang terjadi begitu. Nah, saya perlu menggandeng wali kelas karena saya nggak bisa kerja sendiri. Tahun lalu saya sudah negur 3 anak ini sepanjang tahun. Semester lalu juga, tapi nggak ada perubahan. Saya nggak bisa kerja sendiri, saya perlu menggandeng wali kelasnya. Saya tuh pengen mendapatkan pertanyaan seperti Coach Gung menanyakan ke Coach Desi, apa yang akan dikatakan ke wali kelas? Itu. Oh. Oh, iya, tapi ternyata itu benar loh, Coach. Ketika itu menumbuhkan keberanian untuk melihat apa sih yang saya rasakan, apa yang saya perlukan. Nah, kalau ditanya seperti itu, saya akan
saya akan memulai bertanya sesuatu yang nggak pernah saya katakan ke wali kelas manapun. Bu, murid ibu tadi itu tidur di kelas. Saya akan katakan seperti itu. Tahun lalu siapapun yang ngajar kelas 10 sudah tahu tiga anak ini A, B, C ini jago tidur. Tiga wali kelas yang berbeda itu sudah menegur, sudah menasihati, mendampingi. Ternyata ketika naik kelas 11 tidak berubah. Saya tuh merasa marah loh Bu kalau mereka tidur. Saya tuh mau ngomong kayak gitu ke wali kelasnya yang baru. Bahwa wali kelas yang baru ini harus tahu perasaan saya sebagai gurunya. Saya nggak hanya cuma sekadar laporan. Bu, anak ibu tadi tidur di jam saya. Nggak cuma sebatas laporan. Kalau hanya laporan, mereka nggak tahu perasaan kita. Kan nggak tahu perasaan kita. Hanya ada asumsi kan. Hanya ada asumsi. Oh pasti marah. Orang lain yang mendengar, misalnya saya mendengar guru A lapor ke wali kelas B begitu kan. Yang kalau saya mendengar seperti itu, oh pasti dia marah. Tapi itu kan asumsi. Kita kan Hmm. tidak tahu apa yang dirasakan Ah, iya, sesungguhnya ya. oleh yang mengajar itu. Nah, itu kan Hmm. harus ingin saya sampaikan. Maka tadi itu tidak pernah kita lakukan sebenarnya. Kita nggak pernah mengatakan bagaimana perasaan kita akan satu hal, satu kejadian. Sesuatu yang baru, sesuatu yang kayaknya impossible dan untuk mengakuinya aja kita udah berat gitu ya, apalagi mengatakannya gitu kan ke orang lain gitu kan, yang mungkin malah nggak dekat sama kita juga gitu. Nah itu, Hmm. tapi itu ternyata perlu juga ya Coach Gong ya, gitu. Mengatakan ke wali kelasnya, Bu, murid ibu tadi itu tidur di jam saya dan itu mengganggu saya. Mood saya Ya. jadi hilang. Nah, gitu kan. Mood saya jadi hilang. Saya sudah punya planning gini. Melihat dia tidur, gini. Mood saya hilang. Saya jadi emosi meskipun saya nggak marah di depan anak-anak. Saya sudah tahan emosi saya. Ini kesalahan tiga orang jangan sampai diterima oleh apa ya, dampaknya tuh kena ke satu kelas. Itu nggak adil untuk yang lain. Maka saya tadi nggak masuk kelas ibu berikutnya. Sesi kedua saya duduk di ruang guru, saya kasih tugas. Kenapa? Saya mau nenangin hati saya dulu. Karena saya kesal. Saya ingin Hmm. mengatakan itu kepada wali kelasnya, gitu. Nah, seperti itu, Coach Fitri tadi. Baik. Oke. Eh, Keren. Ya, tuh, Coach Dan. Ini belum selesai dan saya sih berharap sampai selesai ya, Coach Fitri ya. iya, karena tadi memang smartnya juga belum selesai tadi, Bang. Belum selesai. Iya, Ternyata smartnya saja belum selesai. mengcoaching ini ya, perasaan dan kebutuhan itu butuh waktu banget ya. Iya, karena Ya, ternyata Terus tidak lebih tuntutannya itu bayangin baru didengarkan sekarang kan, udah berapa tahun ya? ya, karena ternyata lebih mudah mengcoaching hal yang biasa begitu daripada yang Ya, mengcoaching ini dengan empati mengcoaching dalam begini. loh, ini Iya, mengcoachingnya bukan sekedar ini istilahnya bukan mengcoaching di sini ya. ya. betul, betul, betul. Oke, Itu juga yang baik. kemarin sebenarnya saya bertanya, kenapa ya kelas ini yang ikut hanya 6 orang begitu? Ya belum belum ini apa namanya kayak Tuhan itu belum ditakdirkan ya untuk belajar karena ya sungguh-sungguh Ya, ingin belajar ternyata baru memang ini. lebih sulit gitu daripada ketika saya mengikuti kayak kelasnya Coach Sugi gitu atau Coach Wiji gitu. Kayaknya yang ini betulan lebih sulit Coach Gung. Sulit itu maksudnya gimana Kak? Maksudnya apakah ada yang didapatkan gitu atau Ya, gimana ya? saya pernah ikut kelas webinar sih, webinar bukan Hmm. kelas, webinarnya Coach Sugi yang apa ya Coach? Kucing healing kah Healing. apa ya? Ya, coaching healing. Coaching Ah, healing itu. Healing, Iya, healing. coaching healing gitu. Saya kira sih 11-12 lah dengan itu gitu. Ternyata ini jauh lebih lagi gitu. 11-14 ini. 11-15 coach cukup lumayan nih coach. Ya, Bu. Iya, iya. Betul-betul kita bisa ke trigger. Saya sebenarnya tadi kenapa saya juga sempat saya bisa merasakan apa yang dirasakan Coach Anastasia gitu. Makanya saya sempat berhenti kan Trigger tadi ya. coach. Saya sempat Trigger. berhenti gitu. Ini saya mau tanya apa gitu karena saya ikut ngerasain seandainya saya yang jadi Coach Anastasia, wah mungkin saya sudah eh, kalau saya Ya. membahasakan ke anak-anak mejanya sudah saya banting begitu. Udah mulai simpati ya. Gitu Iya. coach. Jadi makanya tadi saya sempat diem. Ini saya gimana ya supaya
Coach Anastasia juga tetap tenang begitu. Tapi eh, beliau bisa ketemu solusinya begitu. Smartnya saja belum selesai tadi ternyata. Hmm, Ternyata berat juga ya menjadi empati coach itu ya. Karena untuk hadir sepenuhnya kayak yang saya alami itu kasus selingkuh itu tuh benar-benar menggetarkan saya. Aduh. Baik, terima kasih banyak untuk sharingnya luar biasa ya. Apakah ada dari Coach Daisy sebagai observer? Apa yang diamati Coach? Iya, sebetulnya tadi memang ada juga beberapa pertanyaan yang kok nggak ditanyakan ya, kok nggak ditanyakan gitu mungkin ya. Ya, sambil mengamati lah istilahnya itu kan bisa apa mungkin barangkali teknik mengajarnya kah atau apa barangkali kan bisa juga itu di apa namanya digali lebih dalam lagi gitu kan. Jadi atau mungkin apa ada yang lainnya. Nah, itu ada beberapa hal yang mungkin belum sempat ditanyakan sih tadi itu. Em, ya sempat mau itu juga sih ya, karena saya juga pernah mengajar di kelas gitu yang mengalami muridnya tidur. Tapi mungkin bisa lebih di apa ya, dicari tahu akar permasalahannya apa sih, kenapa sampai dia tidur di kelas gitu kan? Apakah dia mengalami apa tantangan di malam harinya ataukah apa gitu kan ada mungkin hal juga yang dia alami di rumah dengan hubungan dengan keluarganya atau apa sehingga membuat dia tidak punya semangat untuk belajar kan itu bisa juga dicari tahu atau digali mungkin seperti itu sih coach. Terima kasih. Berarti apakah maksudnya observasi jernihnya di sisi Coach Anastasia ya? Iya betul coach. Jadi Di observasi Coach jernih itu. yaitu tidur misalnya ke-trigger sama anak-anak yang tidur, apanya sebenarnya yang men-trigger gitu? Apakah sudah dikelirkan tadi ya? Yang men-trigger itu anaknya yang sedang tidur atau orang tidur? Maksudnya kalau orang tidur, yang lain kan nggak ke-trigger ya, misalnya di rumah lihat anak tidur kita nggak ke-trigger gitu. Apa ya gitu Iya kan? Apa betul coach. apa gitu. Ya, tadi itu penghargaan ternyata ya respectnya itu ya yang tadi ya. Oke, artinya kalau eh, di empati coaching ini juga kita perlu memisahkan antara orang dan perilakunya gitu ya. Yang kita tidak suka adalah perilakunya bukan personalnya. Karena kan orang menjadikan personalnya ya. Makanya kalau saya kepada Betul. anak-anak, kalau saya marah, saya nggak, saya bilang gini, saya Bu Guru itu marah sama tindakanmu yang ini loh. Bu Guru nggak marah sama kamu, dirimu gitu maksudnya. Kamu tindakanmu tadi memukul temanmu itu, Ibu Guru marah banget, benci banget sama itu. Karena bagi Ibu Guru itu penting banget kedamaian, kerukunan. Saya bilang gitu. Jadi saya nggak bilang, Bu Guru benci kamu, nggak. Benci tindakanmu gitu. Benci Bu Guru marah sekali sama tindakanmu yang memukul teman cewekmu gitu misalnya kalau ada yang ringan tangan ada salah satu anak seperti itu dengan cepatnya cus gitu mukul saya cepat sekali ke trigger gitu tapi saya bilang memang guru marah yang itu tadi tapi kalau yang lainnya dia bantu saya angkat kursi gitu saya nggak marah kan gitu maksudnya personal saya nggak marah saya selalu bilang gitu sama anak-anak supaya anak-anak itu paham bahwa saya itu marah dengan kelakuan gitu ya, dengan kata-kata yang keluar, bukan dengan dirinya. Jadi bencinya nggak personal ya, itu maksudnya. Itu kita itu juga termasuk empati ya. Artinya empati itu kan kita berempati kepada peristiwanya gitu ya, bukan pada orangnya. Secara ini kan peristiwa yang dialami tadi kan. Iya betul Oh, coach setuju coach ya lebih ya kepada supaya nggak kebawa ya. perlakuannya Jadi atau kalau perlakuannya. ya kelakuannya bukan orangnya. Kalau kebawa ke orangnya itu kan jadi Betul. dendam. Yang rugi juga tetap kita gitu ya. Betul. Iya betul coach. Kalau kita kalau saya marah, yang rugi saya kan ya anak murid kita nggak tahu itu kadang, apalagi kalau nggak disampaikan ya. Kalau kita mencak-mencak sama dia, ya mungkin dia dengar gitu ya. Mungkin nggak sedalam kita sakitnya, sakitnya lebih banyak di kita sih sebenarnya kalau kita memendam ya, apalagi memendam. Oke, baiklah. Amankah?
Kalau keberhasilannya tadi di board, ya sudah ya. Berarti sekarang hendak bergiliran lagi kah? Coba lagi. Baik, kalau demikian saya antar lagi dengan pasangan yang sama berarti ya supaya bisa merasakan bergantian ya. Oke. Kalau code ini code Daisy gimana? Code mau jadi observer lagi atau mau latihan? Boleh, boleh saya observer lagi, tapi kalau boleh pindah ke Coach Kurnia, Oh, ke jadi room lebih sebelah ya. Oke. ada lebih lagi yang bisa saya pelajari gitu, Coach. Makasih. Baiklah. Ya kan? Nanti saya pindahkan ya. Kalau begitu waktunya 30 menit lagi ataukah mau ditambah? Cukup ya 30 menit ya. Oke, baiklah kalau demikian. Boleh silahkan berpraktek lagi 30 menit. Nanti kita sharing kembali. Silahkan.
Ada masih ada yang tertinggal? Oke. Ini kelihatannya ini ya pas ya yang kedua ya. Karena kelihatannya nggak seperti tadi ya sudah tenang keluar. Oke, baik. Siapa yang hendak berbagi duluan? Saya boleh coach. Boleh, boleh silakan. Oke, baik. Saya tadi mencoba sebagai coach ya untuk coach Fitri dan tidak selesai coach. Smart saja belum. Smart saja belum masuk ke sana begitu. Eh, yang ini yang tadi saya dapatkan ya, saya mencoba untuk observasi jernih. Oke, jadi eh, ini saya membayangkannya ini tadi dengan berdasarkan pengalaman dengan Coach Fitri tadi ya. Untuk di awal kita untuk melihat apa yang dia rasakan, apa yang dia butuhkan itu kadang nggak Iya. langsung dapat. Kadang kita bisa salah salah melihat gitu loh. Kitanya yang salah melihat gitu kan. Jadi tadi awal gitu kan, apakah ini maksudnya begini? Oh, ternyata lain. Ternyata lain dengan yang saya bayangkan di awal dari kalimat pertamanya Coach Fitri itu. Ternyata tuh lain ketika Coach Fitri itu begini Coach, gini, gini, gini. Oh, berarti lain gitu kan. Dan sampai tadi selesai ini, lebih banyak Coach Fitri itu menceritakan. Karena kan membahas tentang kebutuhan gitu kan, lalu ditambah lagi pengalaman perasaan pengalaman gitu, lalu semakin jernih. Oh ya, yang dibutuhkan adalah pengakuan dan penghargaan begitu. Jadi memang tadi belum sampai kepada smart, baru sampai kepada perasaan dan kebutuhan, baru di spesifik kapan akan dicapai itu disebutkan ada opsi begini, menyampaikan kepala sekolah nanti saya akan berikan dua opsi. Nah, baru saya gali satu. Saya gali satu. Kalau kepala sekolah memilih yang A, apa yang akan Ibu lakukan? Begitu. Hmm. Jadi baru di situ lalu eh, Coach Fitri melanjutkan lagi gitu kan. Jadi saya sampai selesai masuk ke bor lagi, masuk ke main room lagi gitu. Eh, Nah, begitu. Tapi kemudian saya bisa bisa melihat dengan lebih jernih bahwa memang itulah kebutuhan yang diperlukan. Yang memang dirasakan saat ini adalah kebutuhan akan pengakuan. Begitu. Nah, ketika tadi sebagai coach tadi saya juga lalu berpikir, Coach Gong, ketika di coaching yang biasa itu kan kita harus membatasi ya. Kita coachingnya kan nggak boleh sampai melebar. Harus sesuai dengan goalnya kan, dengan smart goalnya ini. Jadi nggak boleh sangat lebar. Kalau sangat nanti melebar jauh kan harus kita cut, kita giring kembali masuk ke tujuan awalnya kan begitu ya coach ya. Nah, bagaimana dengan empati coaching ini ketika seorang si coach ini kemudian bercerita, rasanya tuh kalau saya nggak bisa saya ngekat. Karena dia sedang hmm. mau memvalidasi perasaannya sendiri gitu. Dia mau mengatakan pengalamannya, perasaannya, dan untuk keluar kata kebutuhannya apa kan mungkin enggak keluar. Kita lah yang harus bisa untuk melihat, menilai begitu. Jadi apakah ini perlakuannya sama dengan di coaching yang umum bahwa kita harus mengekat atau kita biarkan saja mengalir? Kalau menurut saya pribadi kok kita biarkan saja mengalir ya coach ya? Apakah benar? Iya, saya setuju ya karena empati coaching ini adalah jembatan menuju empati gitu ya, Heeh. menuju coaching gitu ya. Karena Hmm. orang pada umumnya itu memang seperti tadi yang mungkin baru sekali didengarkan itu jangankan mau observasi jernih ya, masih Heeh. berkutek-kutek pada judgement kan. Makanya kalau Hmm. saya mengadakan pelatihan offline itu saya sebut sebagai empati den gitu, tarian empati dulu ini. Sampai observasi jernih aja bolak-balik sudah ketemu perasaan, nanti ngomongin lagi observasi yang belum jernih, lagi jernihin gitu. Ya. Jadi kalau di Heeh. empati den itu jadi saya kayak menari. Jadi saya tulis di sini observasi gitu ya, feeling, kemudian need, request gitu. Jadi seperti langkah kalau dia masih di observasi gitu belum selesai-selesai. hmm, saya kalau sudah menyebutkan perasaan, saya kasih melangkah. Nanti kalau ini mundur lagi gitu. Ya, heeh. Memang butuh waktu banget ya. Di observasi itu butuh waktu banget gitu Benar. ya. Heeh. Berbeda memang dengan coaching yang kita lakukan itu ya. Ini Mm-mm. sebenarnya kalau saya lihat adalah menemukan tujuan
kan baru Hmm. menemukan loh. Iya, Makanya yang awal itu ada menemukan tujuan kan gitu di masyarakat kota Indonesia. Makanya di empati ini menemukan dia baru ketemu loh ini tujuannya. Satu sesi mungkin bahkan 2 sesi baru ketemu ini gitu. Setelah itu baru smart goal. Nanti kalau sudah ketemu kebutuhannya, barulah smart kayak tadi udah coaching yang itu udah oke gitu ya. Coaching dengan pattern masyarakat ke Indonesia udah oke banget gitu. Makanya saya setuju banget kemarin dibilang bahwa coaching itu di masyarakat umum itu belum apa ya tidak mudah untuk diterima karena orang masih berkutat masalahnya, belum ketemu tujuannya gitu. Empati itu membantu orang menemukan tujuan. Hmm, Jadi tidak kayak shortcut ya. Kalau Hmm. coaching kan tujuan gitu langsung orang iya. pasti bingung apa gitu ya. Jadi ini jembatan. Jadi ketika nanti coach mencari klien, saya bayangkan lebih mudah ya karena jangan disebut coaching dulu, kita bilang ruang empati atau apakah ruang jernih kah gitu ya judulnya gitu ya. Yuk kita jadi ngobrol dulu kayak tadi. Jadi ketemu, nanti sudah ketemu kebutuhannya, waktunya kalau kita misalnya kan kita punya kesanggupan juga ya, sanggup nggak melanjutkan karena kan panjang jadinya ya. Hmm. Diikutin, saya pernah nyoba itu sampai 2 jam, coba sampai clear, bener-bener ya. Dari menemukan tadi ya sampai benar-benar selesai gitu ya, sampai tereksplor seluruhnya. Makanya kalau memang sesuai kesanggupan coachnya, kalau sanggup cuma sampai empati, ya udah ketemu kebutuhan ya sudah. Gitu. Boleh Hmm. disimpulkan sampai di situ. Mungkin ketemu berikutnya disematkan lagi gitu ya. Kan saya bayangin itu kan sudah sekian tahun ya kebutuhan itu tidak terlihat. Begitu terlihat kan saya bayangin juga butuh waktu dia untuk lepas ya. Enggak dalam hitungan setengah jam gitu langsung. Minimal sudah terlihat lah gitu ya. Oh Hmm. sudah ketemu gitu. Habis ketemu nanti kan kita sudah tahu oh tinggal strategi nih untuk bisa melepaskan gitu atau memenuhi gitu itu kan terganggu ya kebutuhan yang tidak terpenuhi atau terganggu. Nah, sekarang kita bisa fokus untuk memenuhi gitu atau menerima saja sudah cukup. Setuju saya kalau yang itu memang memang apa ya diberikan orang untuk Oke, kita lihat. dan tadi itu saya sempat ke trigger juga sih. Jadi malah mau menuju ke simpati. Begitu. Nah, itu kan macam-macam ya bisa yang kalau tadi yang saya sebagai coach itu tadi coach itu bilangnya mau marah ikut marah juga gitu kan. Nah, Iya, untuk benar. yang Betul ini juga. nih saya juga jadi mau sedih gitu. Mau, mau jadi ikut menangis gitu kan. Iya, Saya iya, iya. merasakan oh, saya pernah ada di posisi seperti itu juga gitu di tempat kerja saya gitu. Jadi memang ini emang harus benar-benar ada batasnya ya coach ya bahwa kita nggak boleh sampai ke arah simpati begitu. Iya, benar-benar sebenarnya kalau empati itu memang nggak boleh kita gitu. Tapi kan manusiawi kita. Pernah merasakan posisi yang sama itu dalam hitungan detik ya langsung dek gitu ya terus air mata kita sudah mulai mulai muncul gitu ya itu manusiawi juga gitu maksudnya itu ya kita kayak apa ya ke-trigger memang ke-trigger nah oleh karena itu di saat seperti itu kita boleh kalau offline mungkin izin sebentar ya itu tutup kamera entah tarik napas entah apa gitu ya mengembalikan diri kita kalau offline saya sampai ini boleh nggak saya izin ke ini toilet sebentar gitu ya memulihkan diri memang karena kayak ketembak ya gitu terus gitu itu Iya. saya larut ya di dalamnya gitu ya manusiawi pokoknya itu nggak ada yang salah gitu kita manusia karena kita mungkin pernah dalam peristiwa itu gitu ya seperti tadi Kot Nia ya mengatakan bahwa kok ada orang baru saya jadi cemas gitu kita kan nggak tahu kadang nggak seluruhnya kita tahu penyebab diri kita ya seperti saya pernah mengalami ini apa namanya eh, ikut menyelam gitu ya, ada program menyelam dan saya dengan excitednya ikut gitu ya, karena saya sudah bisa renang gitu. Nah tiba-tiba ketika sebelum menyelam itu eh, saya diberi kesempatan berenang di kolam dalam. Wih, saya langsung takut, muncul takut gitu ya. Nah seperti itu modelnya
ternyata saya ingat-ingat kenapa saya sebegini takutnya gitu. Padahal sudah pakai pelampung, sudah bisa renang, sudah ada ranger yang akan menyelamatkan gitu ya. Saya setakut ini. Ternyata waktu kecil saya ingat saya memang pernah tenggelam. Takut itu muncul gitu. Seperti itu loh hidup kita kita eh, merasa udah aman gini, udah sembuh gitu ya. Ternyata begitu peristiwa itu terjadi, ternyata masih gitu. Anak kecil di diri saya itu takut banget, takut gitu ya. Butuh waktu banget. Jadi saya keluar dulu, tarik nafas untuk bisa lagi kembali ya. Saya di kapal dulu gitu. Seperti itu. Jadi manusiawi banget sih menurut saya. Karena memang di diri kita nggak tahu ya simpanan mindset ya Masa mungkin lalu. ya sudah kayak kalau digambarkan itu kan kayak gunung es yang di bawahnya itu lebih bongkahnya lebih besar daripada di atas. Itu kalau di komunikasi NLP ya yang saya pernah pelajari. Demikian kok. Nah, Coach Gong, satu hal lagi. Kalau ini coachingnya ini offline begitu ya, kita duduk berhadapan begitu, itu kalau sampai coachingnya itu menangis, itu apa yang harus kita lakukan? Hmm, saya pernah mengalami offline pernah, online juga pernah. Saya beri waktu menangis. Oh, oke. Ini berat ya untuk kamu, kamu boleh nangis. Ya saya kasih, karena nangis itu kebutuhan loh. Bahkan pernah satu kali coach saya pengen bahwa saya pengen mengalami menangis karena selama hidupnya itu selalu dilarang menangis. Jadi di dalam sesi itu tujuannya untuk bisa menangis. Jadi kalau sudah menangis berhasil. Jadi dia sesebuka gitu ya. Udah, ini berat. Sebentarnya kalau sudah selesai, ya udah saya lanjutkan lagi gitu dia sudah selesai menangisnya. Boleh, menangis gak dilarang. Saya selalu memfasilitasi anak-anak untuk menangis. Artinya saya biarkan gitu. Asal kalau kamu menangis silahkan di pojokan. Kalau mau keras-keras agak jauh. Karena kan yang lain bisa terganggu ya. Kebutuhan yang lain tuh keamanan terganggu. Kamu sih menangisnya terpenuhi gitu kan. Nangis boleh, silahkan. Mau ditemenin apa mau sendiri gitu. Biar habis kan? Mau sendiri, oke. Kalau mau ditemenin, Bu Guru temenin. Tapi kalau saya udah lama, Bu Guru tinggal bentar ya. Nanti kalau udah selesai, kamu boleh kembali kok ke kelas. Pokoknya rileks aja. Saya nggak pernah ini ya. Bahkan kalau yang tidur itu ya, kasus tidur tadi ya. Kalau saya lihat ada orang asing yang mengajar, ada muridnya tidur dibiarin. Jadi tidur itu kan kebutuhan juga, istirahat. Yang penting jangan mengganggu gitu, jangan mengganggu yang lain. Kalau yang dimarahin itu biasanya kalau mengganggu, ada teman belajar, terus dia korek-korek temennya yang belajar itu akan dimarahi gitu maksudnya. Karena mengganggu kebutuhan orang lain untuk belajar. Kamu butuh bermain ya bermain, cari tempat bermain gitu, jangan mengganggu orang lain. Tapi kalau butuh tidur ya silahkan tidur gitu. Yang penting kamu gak ganggu kepentingan orang lain. Itu Ganggu di saya masalahnya, Coach. Bukan ganggu temennya, temennya sih cuek Iya, aja saat ganggu itu. Ganggu gurunya ya. kegiatan Karena kebutuhan gurunya di situ mungkin kayak kompetensi juga ya. Iya. Pengennya kelas, pengennya kan peduli sebenarnya Kot ya sama dia Iya. ya. Pengennya dia bisa belajar dengan sungguh-sungguh gitu ya. Mm-mm. Tapi pernah nggak saya pernah dengar cerita siapa ya, entah Mahatma Gandhi atau siapa, yang paling apa ya, yang paling ini untuk belajar itu di saat tidur gitu maksudnya. Orang tidur pun sebenarnya dia belajar gitu maksudnya. Pernah saya mendengar, tapi saya lupa siapa kisah siapa ya. Pokoknya dia mengajarkan muridnya itu ketika tidur dia dia beri pembelajaran gitu. Ternyata setelah bangun itu dia mengerti gitu. Sama dengan ini, sama dengan anak saya ketika saya tidak mempan kasih tahu secara langsung, saat dia tidur saya bisikkanlah kata-kata yang saya mau. Itu jalan Ya, maksudnya itu bisa gitu maksudnya. Saya sudah mengalami yang itu. Ada hipnoterapi Coach. kalau tidak salah namanya. Apa itu Hipno, namanya ya? Oh hipnoterapi ya. ya. Saya pernah Ada memang melakukan ada teorinya. Kalau lagi tidur itu suami, bapak yang lebih banyak nanti lebih banyak apa ya. apa berhasil. Bapaknya yang ngasih Hmm, tahu dia. Itu pun ngasih saat tahu. tidur setelah beberapa menit. Jadi dia ada Ya, ada ada fasenya tidur. hmm, Setelah yang deep paling sleep itu. awal-awal lah gitu ya. Mm-mm, Setelah mm-mm. deep sleep itu. Ya, ya benar itu, Coach.
saya pernah mendengar itu dan saya melakukan gitu, anak saya berubah gitu. Saya bisikan, yang saya mau saya bisikan gitu ya. Setiap kali tidur Kan gitu. katanya waktu terbaik adalah ketika kita antara antara ngantuk dan sadar begitu. Itu waktu Oh, baru terbaik yang untuk belajar. kalau kita tidur itu kayak baru mau jatuh-jatuh itu ya. Pernah pengalaman Ya, kalau tidur itu terasa nah jatuh? itu pelajarannya inget semua itu. Iya, 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 iya. Berarti kalau gitu kan, kalau ada murid tidur diketok lah gitu, pek gitu kan biasanya lagi jelaskan, entah pek gitu, lagi jelaskan itu kan bangun tidur kaget-kaget. Ini terasa lucu ya, tapi mungkin benar gitu ya, bisa jadi benar ya. Baik, tadi dari Coach Anastasia sudah berarti ya. Baik, sekarang silahkan mungkin ke Fitri sebagai coach ya. Ya, eh eh Coach Anastasia sebagai coach hebat nih. Bisa menggali dan akhirnya membuat saya apa ya, mengeluarkan semua emosi saya gitu. Yang selama ini eh saya nggak saya sampaikan sama siapa-siapa gitu. Ya ini tadi Jadi, waktu saya mau cerita apa ya, udahlah cerita itu aja deh gitu ya. Selama ini memang saya diem gitu. Tapi Coach Anastasia begitu sabar ngikutin cerita saya yang belok-belok nggak karu-karuan ya, ya Coach gitu. Jadi memang tadi belum selesai. Eh, Beliau masih apa observasi jernih sampai ke beliau betul-betul pengen menemukan sebenarnya yang saya butuhkan itu apa begitu. Itu sih. dan Dan ya walaupun belum sampai kemana-mana tapi perasaan saya sudah lega loh Coach. Makasih ya Coach baru Anastasia. ketemu aja ya, baru ketemu gitu ya, udah lega ya. Iya betul Coach. Itu Biasa juga ya. loh, Coach Putri udah percaya dengan saya. Trust ya, artinya percaya Ya. untuk mengeluarkan itu ya. Ya. Wak. Kalau tidak ada trust, tidak akan mungkin jauh ceritanya. Mm-mm, Ya. mm-mm, Ya. mm-mm, mm-mm. Salah satu juga keunggulan empati itu karena orang kan benar-benar hadir vulnerable banget ya. Atau kita Ya. itu kepercayaannya itu cepat maksud saya. Walaupun kita baru berjumpa pertama gitu ya. Apalagi kalau misalnya eh, para coach nanti menyampaikannya itu ini ruang aman untuk cerita, hanya kita berdua gitu. Orang tuh benar-benar bercerita dengan sungguh-sungguh ya. Asli maksudnya kan lebih mudah kalau asli ya. Kita sebagai coach lebih mudah, kemudian coachingnya juga dapat manfaat. Oke. Nah, kalau demikian silahkan sekarang Coach Rini. Mungkin Coach Rini. Terima kasih, Coach. Nah, saya tadi mengalami sesi coaching bisa sampai selesai. Coach Mhm, Kurnia memberikan pertanyaan-pertanyaannya itu mengena sehingga mhm, saya juga merasa aman, nyaman gitu ya di coaching oleh Coach Kurnia dan bisa sampai dengan selesai bahkan di akhir itu muncul lagi dan juga selesai lagi gitu. Di bagian akhir kan ada mhm, pertanyaan apalagi yang masih mhm, mengganjal gitu. Kemudian mhm, saya mhm, ungkapkan, saya menceritakan tentang kegalauan saya karena ada guru yang habis masa kontraknya. Nah, itu mhm, ternyata saya punya kebutuhan-kebutuhan yang tadi ditemukan, oh bukan, ini bisa nih di luar jangkauan saya. Dan mhm, sampai di bagian akhir itu, ini sebetulnya yang dibutuhkan. Gitu. mhm. Bisa sampai dengan Ketemu ya. selesai, terima kasih atas kesempatan saya mendapat coaching dari Coach Kurnia. Wow. Baik, terima kasih banyak. Jadi kebutuhannya ketemu ya. Strateginya juga Ketemu ketemu Coach. ya, Coach. Ketemu Coach. Sampai selesai, sampai kita tadi juga ada sedikit obrolan. Mhm. Wah. Baik, kalau dari coachnya gimana Coach sebagai coachnya? Ya, kalau dari saya coach mungkin karena saya punya merasa kepribadian sama dengan Sama dengan coach Rini Coach Rini. sehingga sepertinya lebih mudah saya menyelami pikiran beliau ini. Hmm. Ketakutan-ketakutannya itu juga ketakutan yang sama dengan saya gitu.
dan Mhm. apa masalah galau memilih itu juga sering terjadi dengan saya. Jadi saya Hmm. merasa lebih bisa masuk ke dalam kegalauannya, kecemasannya. Oh, ini pasti mikir ke sini nih. Oh, ini pasti ke sini dia nih. Itu mungkin karena ya saya merasa punya kepribadian yang sama gitu dengan Coach Rini sehingga lebih mudah memahami. Yang jadi pertanyaan saya nanti itu kalau misalnya saya ketemu orang yang meledak-ledak, yang apa-apa mau cepat selesai. Kalau kalau Coach Rini kan orangnya lebih tenang gitu. Jadi apa masuknya tuh lebih gampang. Nah, kalau kita ketemu koci yang apa meledak-ledak gitu, apalagi di Sulawesi ini kan orangnya meletus-letus semua itu, coach. Orangnya kayak kembang api, gampang meletus gitu. Jadi itu yang mungkin saya butuh butuh masukan kalau apa orang dengan apa belum Temperamen belum gitu ya. sudah tertutup belum sudah tertutup itu yang mungkin akan jadi tantangan gitu untuk saya apalagi saya orangnya males konflik gitu. Males konflik jadi ya itu mungkin jadi tantangan untuk saya. Kemudian yang ini lagi coach juga kalau misalnya kalau kita offline kemudian apa namanya ya eh, kita kadang kalau di saya mungkin saya memang butuh waktu untuk tenangkan diri saya sendiri juga kalau ke trigger. Nah itu berapa lamanya coach? Misalnya kalau misalnya kita terus ya sudah kita lanjutkan lagi mungkin apakah minggu depan ataukah satu hari 2 hari adakah ininya coach ya, jarak yang Kalau ideal saya, gitu ya untuk kita melanjutkan sesi yang memang kita yang putuskan gitu, Coach. kalau di saya sih pengalaman artinya kan ke trigger itu tergantung kedalamannya ya, maksudnya kita Iya, dengan peristiwa itu. Tapi kan ke trigger dan kita sudah sadar itu udah bersyukur loh, nggak larut kan? Kan iya, sudah, artinya kan kita sudah, ih saya kena nih gitu ya. Ini simpati nih, artinya kan sudah pasti sudah berhenti kan kita. iya, Cuma kita tinggal kayak memulihkan gitu ya, ibaratnya kayak kita ketancap mm, duri nih udah kena cep gitu ya. Tinggal iya, nyabut aja kan maksudnya. iya, Artinya kita kan tidak lanjut lagi sesegukan ikut bareng gitu kan, enggak ya. Oh, ini saya sudah simpati nih bahkan ngobrol gitu ya, tek gitu iya, atau nonton film atau apa gitu ya. Kan kadang kita ke trigger, artinya mm, bersyukur maksudnya kan sudah sadar dalam posisi sadar makanya mm, empati itu adalah kesadaran ya, komunikasi yang berkesadaran. Sadar tadi kalau kita udah ke-trigger gitu, berarti kita mm, saatnya berhenti kan gitu ya. Kita sudah tahu kan bahwa kita ke-trigger gitu. Kalau sebelumnya iya, mungkin belum tahu ya. Kita masih merasa itu empati, padahal kita sudah simpati ya. iya, Seperti itu. Jadi untuk waktunya mungkin bisa langsung saat itu ya, mungkin seberapa bisa selesai gitu. Karena kan kedalaman setiap orang berbeda-beda. Tadi kalau ketemu Coach Rini mungkin bisa 1 jam selesai gitu ya. iya, Ketemu Coach Fitri bisa 2 sesi selesai gitu. Tergantung kesanggupan kita sih sebagai coach. Kalau sanggup memang dua mm. jam, ya boleh ditembus kan gitu ya. Panas, menyala. Nyala gitu. Iya, Habis iya, itu tidur sehari. Iya, karena iya, kan ke-trigger itu sih yang bikin iya, energi kita terganggu. Tapi kalau misalnya hadir empati murni, enggak sih, enggak capek gitu. Tapi ketika iya, ke-trigger itu kan secara emosional kita ikut ya. Dia marah, kita marah gitu ya. Dia sedih, kita sedih. Jadi kan ikut gitu. iya, iya. Saya pikirnya begini, Coach. Kalau misalnya kita, misalnya 1 minggu gitu, kita janjian lagi 1 minggu, nanti dia lupa enggak ya nanti ini rasanya. Mungkin akan topik lain ya dibahas gitu ya bayangannya ya. Iya, takutnya Hmm. dia sudah kelupaan yang minggu lalu tuh apa? Tapi kan itu kebutuhannya dia ya. Yang penting kan Ya, kalau memang sesinya berbayar gitu, yang penting kan ya, tetap dibayar code-nya. Terserah dia mau bahas apa kan. Yang penting pelanggan puas gitu misalnya ya. Kan kita, ya, kalau saya coaching gitu saya tanyakan misalnya
saya merasa belum selesai. Hmm. Minggu lalu saya tanya, apakah tujuan-tujuan yang kemarin tuh udah selesai, sudah Hmm. terlaksana gitu kan? Saya tanya Oh ya gitu, ya ya sudah ya atau ya. belum? Oh, bagian mana yang belum? Setelah mungkin sekitar 15 menit, saya tanya lagi, apakah yang tadi yang mau dibahas atau ada topik baru? Mm-mm. Itu biasanya. Oh oke Saya oke. ingatkan kan saya punya catatan, saya selalu mencatat Betul. kalau mau coaching itu saya selalu catat. Mm-mm. Kalau tidak direkam ya, kan ada yang nggak mau direkam sehingga saya bisa nyambungin. Jadi minggu lalu tujuan Anda atau kebutuhan Anda ini. Jadi saya kayak rangkuman itu ya, kayak remembering gitu. Setelah itu baru saya tanya sudah berhasil apa belum, sudah dilakukan, gimana hasilnya. Nanti apakah hari ini mau dibahas yang ini, yang kendala-kendala ini atau topik baru, tergantung kunci kita sih. Nah, kita kan Hmm. nggak maksud itu kebutuhan kita loh, Ya. Coach. Kebutuhannya Coach ingin ingin melanjutkan, kebutuhan Coach ternyata enggak. Oh oh Kan? iya ya iya sih. Kalau kita mau coaching, kebutuhannya dia yang kita penuhi. Oh Kebutuhan iya kita iya. simpan dulu lah. Oh iya 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 iya. Oh, oke oke oke. Baik baik baik. Paham kan paham. Oke. Baik ya. Halo Coach Daisy, Coach Daisy. Sebagai observer gimana? Iya, iya banyak juga sih, maksudnya ada beberapa hal yang saya bisa Hmm. pelajari juga dari observing ini ya, coaching tadi, sesi coaching tersebut. Ya memang ada banyak hal yang mungkin sebetulnya bukan bukan kebutuhan kita ya, bukan sebetulnya kebutuhan orang lain yang harus kita coaching ya. Iya, Tapi tadi iya. agak sedikit mungkin ya karena pemahaman mungkin yang masih belum belum terlalu terarah kali ya dari coach itu tadi, coach siapa ini ya. Hmm. eh ya sebetulnya bukan bukan kebutuhan dia, tapi kebutuhan dari si orang yang dia empatikan itu tadi. Jadi ada beberapa hal saya pikir, oh kok begitu ya, oh begini ya harusnya. Nah itu jadi suatu pembelajaran juga buat saya. Oh ya, saya sebetulnya harus bisa benar-benar menerapkan lah observasi jernih itu tadi. Itu sih coach yang saya dapatkan. Terima kasih. Hmm. Oh, maksudnya setelah mengobservasi itu, Coach Desi menyadari ada beberapa kebutuhan dari Coach Rini itu tidak sepenuhnya dalam kendali Coach Rini, gitu ya. Begitukah yang Betul, dilihat? coach. Iya, betul, Jadi betul, saya, coach. hmm, kadang kita terjebak ya sebagai manusia ya, kebutuhannya ingin dipenuhi, ternyata bukan dalam kendali kita, gitu ya. Tapi kan kita punya cara sekarang dengan ekspresikan diri secara jujur, kemudian request tadi. Iya, betul, coach. Bisa mempengaruhi orang lain gitu. Setidaknya kita pengaruhi lah. Sama dengan saya dengan anak saya tadi dibantu cuci piring kan di luar kendali saya ya. Butuh Iya, bantuan orang betul, coach. kita bisa pengaruhi dengan bahasa yang belas asih, nggak maksa, tapi menyentuh hatinya gitu sehingga dia ikhlas juga untuk bantu kita gitu. Seperti itu, Iya, Coach. betul, coach. Makasih, coach. Baik, kembali kasih. Baik, terima kasih. Ini waktunya sudah lewat 15 menit. Ini kelihatannya Coach udah sholat, mau sholat ya? Oke, baik Kak Nia jika hendak Iya sholat coach. izin izin untuk ini ya menutup. Terima kasih Coaches ya selama 2 hari ini kita bersama. Saya juga merasa bertumbuh dan semakin kuat ya untuk terus berbagi karena terus terang materi empati coaching itu saya praktekkan dari 2017 sampai sekarang. Kemudian begitu lulus dari MCI itu saya kayak menyadari ini bisa saya padukan gitu, tapi nggak ketemu-ketemu tuh mau madukannya di mana gitu ya. Sampai akhirnya akhir tahun lalu itu bahkan sehari sebelum saya menyelenggarakan trainingnya itu saya masih berkutat untuk memadukan gitu, di mananya ini saya padukan, tapi saya percaya gitu dan itu bagi saya apa ya eh, saya merayakan gitu keberhasilan untuk memadukan materi itu dan bersyukur saya bisa bagikan semoga juga bermanfaat ya untuk coaches semua gitu dan mendapatkan pengalaman yang apa ya yang untuk terhubung dengan diri sendiri gitu ya. Kemudian mungkin saya izin sampaikan setelah
setelah kegiatan ini kita masih lanjutan. Satu, kita bisa berjumpa, saya menyebutnya mentoring, tapi mungkin lebih ke kita berjumpa ya, hasil mempraktekkannya seminggu, mari kita praktekkan, kemudian nanti sharing di Sabtu, apakah setiap Sabtu ini memungkinkan itu ya, Sabtu pagi seperti ini, waktunya sejam mungkin atau 2 jam gitu, sejam mungkin cukup ya, 2 jam. Sharing hasilnya maksudnya. Seperti tadi habis di bor kita sharing. Sekarang bornya lebih luas ya, dunia nyata. Kita sharing keberhasilan dan tantangan gitu. Kemudian seminggunya lagi juga begitu. Jadi 2 minggu kita latihan dulu, habis itu kita sharing. Nanti setelah 2 minggu itu kita atur jadwal per bulan bergabung sama batch 1 untuk sharing juga. Dan kalau ada kebutuhan sertifikat, nanti sertifikatnya setelah kita memulai untuk namanya home group ya. Jadi ada rumah untuk kita berlatih bersama dan berbagi gitu. Setelah itu saya akan sampaikan. Kemudian apalagi ya, izin saya sampaikan ini apa, beberapa hal yang ya, yang ini ya fasilitasnya. Karena kemarin Japri ya untuk coaches kan saya nggak ada preview gitu, jadi saya nggak menyampaikan apa yang didapatkan dari sesi ini. Saya tidak menyampaikan juga di awal gitu ya, dan saya sampaikan di akhir. Semoga dimaklumi. Jadi ada sertifikatnya nanti karena ini praktek. Kemudian ada mentoring tadi 2 kali setiap Sabtu berarti pukul 8 ya. 8 sampai saya bayangin 8 sampai 10 ya paling lama. Kemudian ada materi, ada rekaman Zoom, kemudian ada home group empati coaching untuk kita bisa terus bertumbuh dan berlatih bagi yang berkenan juga gitu ya. Tidak satu pemaksaan gitu maksudnya. Jika ingin berlatih, ada teman berlatih kan di grup kita, kita apa namanya, saling bergantian untuk melakukan sesi empati coaching atau berlatih dengan klien di luar gitu ya. Seperti itu. Apakah oke di hari Sabtu? Baik. Baik. Kalau untuk Saya saya oke. oke, Oke. aman coach. Aman ya. Baik, terima kasih banyak. Kalau demikian, bolehkah di akhir sesi ini saya mendapatkan satu persatu gitu ya, apa sih manfaatnya bagi coaches mengikuti training selama 2 hari ini? Bolehkah saya mendapatkannya? Saya Boleh kepingin banget. saya dengar gitu maksudnya. Sebagai apa ya, dukungan kayak support buat saya, oh ini bermanfaat gitu. Bolehkah? Boleh Coach. Ya, Sekarang kalau ini, begitu, maksudnya langsung. ya, ya, saya langsung spotlight, kemudian Oh, mungkin saya mulai dari Kurnia ya, mungkin semenit atau baik, dua baik. menit. Saya tunggu dulu, saya spotlight dulu.